Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktawan. Salam sehat, salam olahraga, dan salam kemenangan. Indonesia menang lawan Malaysia. Indonesia, timnas. Indonesia menang. Rendang punya kita, reok Ponorogo punya kita, batik punya kita, semua seni budaya punya kita. Oke, senang banget. Sesuai janji gua akan nge-review dan membahas permainan timnas tadi malam yang menang 4-1 lawan Malaysia. 4-1 lawan Malaysia. Gua nggak tahu kenapa gua seneng banget, karena dari dulu tuh kayaknya kalau lawan Malaysia tuh susah banget. Kalau lu inget di 2010 kipernya tuh masih Khairul Fahmi, kiper yang semalam. Susah banget digolin. Ada yang bilang Khairul Fahmi pakai jin. Dari gua nggak percaya dia pakai jin, karena saking jagonya susah banget digolin. Sampai gue percaya nih kayaknya pakai jin kali, dan akhirnya tembus. Oke, sorry, gue intermezzo dulu. Gue bahas yang lain-lain dulu. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Bahkan gue berjanji tuh sama diri gue sendiri, kalau gue jadi pemain bola, gue main di timnas, gue nggak bakal pensiun kalau nggak golin gawang Malaysia yang dijaga sama Khairul Fahmi. Lu pasti inget, mungkin lu entah masih SD, SMP, atau SMA ketika 2010. Susahnya Indonesia gimana golin Khairul Fahmi. Tiba-tiba ada bola-bola ajaib di final. 5 kali kita masuk final, 5 kali runner up. Dan ini saat yang tepat. Kenapa gue bilang yang tepat? Oke, akan gue jelasin. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang udah dengerin podcast Boba tiap hari Jumat di aplikasi Noise, NOICE ya. Ada kemarin gue bahas AFF juga, alasan kenapa Indonesia nggak juara. Mudah-mudahan tahun ini Indonesia juara. Mudah-mudahan Indonesia udah nggak mikirin AFF lagi, dan cara pikirnya udah beda. Gimana caranya lolos World Cup, bukan mikirin AFF lagi. Oke, ini adalah waktu yang tepat buat juara, dan jangan jumawa dan jangan terlena menurut gue. Oke, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama, kredit dan apresiasi gue berikan yang sebesar-besarnya buat Coach Sintayong, yang bener-bener apa ya? Ya gue nggak tahu lah, emang orang-orang Korea mungkin disiplin banget, fight banget, jiwanya bertarung banget. Sebelum menit akhir ditiup Indonesia harus menang, tim kita harus menang, kerjaan kita harus selesai, tugas kita harus selesai. Kenapa gue bilang kayak gitu? Kemarin gue ngomong sama Papi Ropan ya, tentang filosofinya permainan Jerman. Jerman itu kalau belum habis, Jerman disiplinnya gila banget. Datang selalu tepat waktu, bahkan sebelum janjian jamnya dia udah datang. Ya, latihan nggak pernah bolong. Sekalinya ada bolong, gue nggak tahu sanksinya apa. Main harus tetap terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Makanya kalau orang-orang Jerman, prinsip-prinsip Jerman banget tuh, mau sampai tua dia masih tetap, kalau tenaganya masih ada, tetap gerak, dia tetap berusaha, tetap menjadi yang terbaik dalam hidup. Lu tahu prinsip itu yang udah keren segede gitu kerennya, sama Korea dihancurin. Yang di saat itu Korea yang lari Sintayong. Gila, gimana nggak keren Sintayong. Oke, gue nggak mau muji terlalu muji banget, tapi gue udah salut banget untuk kapasitas pemain Indonesia yang ada beberapa gue bahkan nggak tahu. Tapi juara grup lawan Vietnam yang terkuat di ASEAN bisa imbang, ngebantai Malaysia. Wah, gue udah terima kasih banget deh buat Sintayong. Apapun yang terjadi nanti, mudah-mudahan Sintayong tetap diperpanjang ya. Ini benar-benar percaya proses, bukan dari bawah nih, prosesnya udah di atas istilahnya, nanti akan gue jelasin. Nah, sekarang gini, ya udah, kalau kita bahas pelatih, ini Sintayong udah gokil ya. Cara dia bertarung di lapangan, cara dia menjadi pemimpin, cara dia mengawal anak asuhnya, dia nggak duduk di bench selama 90 menit. Selama 90 menit pertandingan, Sintayong terus nonton, ada di pinggir lapangan, dia berdiri. Kalau ada keputusan wasit-wasit yang kemarin kayak Liga 4, bahkan tata cara kepemimpinannya di lapangan itu kayak Liga 4, bukan Liga 3 lagi. Wasit semalam tuh, Sintayong kalau ada keputusan yang aneh diprotes, kalau ada hal-hal yang janggal sama dia diterjal, sama dia jadi omongin. Wah, ini gila sih. Seneng gue nih, salah satu sosok yang gue seneng banget, Sintayong. Dari semua pelatih mungkin
Iya nyangkut nih Sintayong nih di gua nih. Dan ya itulah caranya Sintayong untuk mengawal anak asuhnya. Dia berdiri, dia protes kalau ada instruksi nggak lepas, cekatan, respon reaksinya itu terlalu cepat juga, bagus juga reaksinya. Jadi aman lah nih, harusnya aman nih. AFF harusnya aman. Nah, sekarang gini, lawan Malaysia, ya bukan, bahkan timnas kita yang sekarang itu masih banyak juga pemain mudanya yang kadang gue juga nggak tahu. Ya gue sih nggak ngulik Liga Indonesia, tapi gue nggak tahu dia siapa, kipernya gimana untuk berada di permainan dan berada di juara grup lah minimal. Itu udah oke menurut gue. Ya memang mainnya kita itu gini, ketika lawan Vietnam bener-bener defense parah, parkir bus parah. Nah, alhasil kita cuma ngasih long ball doang, bola-bola jauh ya. Sementara lawan Malaysia, di awal-awal mungkin Malaysia mengira kita akan bertahan. Tapi Sintayong, gue kemarin ngobrol sama beberapa pandit, beberapa jurnalis, ada namanya Aun Rahman. Waktu itu Malaysia mempelajari detail soal Indonesia. Waktu di tahun 2010, di pertandingan pertama ya, sebelum di final ketemu Indonesia lagi, dia apalin tuh siapa pemain kunci, siapa yang harus diganti, siapa yang harus dimatiin, di menit keberapa ada pergantian pemain, diapalin sehingga udah ketebak Indonesianya di final. Nah, bahkan sekarang pelatih Malaysia atau media-media Malaysia itu nyebut kayak Indonesia yang sekarang tuh nggak bisa ditebak. Nah, ini yang gue tanya. Gue pernah nanya, apakah Indonesia punya plan A, plan B, bahkan plan C biar formasi strategi kita nggak mudah tertebak? Ternyata sejauh ini bisa dibuktikan sama Sintayong. Hasilnya ya udah, Vietnam bingung lawan kita, Malaysia apalagi malah sering melakukan blunder-blunder yang harusnya nggak dilakukan. Itu gara-gara susah Indonesia buat ditebak. Itu poin plus pertama dari Sintayong dan timnas Indonesia. Nah, sekarang gini, kalau kita buat menjadi negara yang dengan tradisi sepak bola yang udah top, itu dari bawahnya tuh harus udah top. Ya, mungkin kalau ada beberapa data yang bilang di ASEAN, Thailand dan Vietnam itu memang udah mikirin World Cup dia, udah kelasnya udah beda sama Asia Tenggara lainnya. Tapi dia tuh bener-bener prosesnya tuh yang dari dulu banget, dari liga-liga kecilnya, dari liga anak muda, penataan secara keseluruhan tuh bener-bener dari bawah. Tapi kalau dilihat permainan, Sintayong tuh udah, ya kita tahu sendiri liga dalam negeri kita gimana. Kalau gue yakin setiap goals pemain bola di Indonesia tuh pengen masuk ke timnas. Tapi kita lihat, ya dengan seadanya Sintayong bisa ngelakuin seperti itu, udah gokil, respect. Oke, sekarang kita ke permainan. Itu salah satu keunggulan gue ke Sintayong ya. Di saat negara lain untuk menjadi negara yang berproses dan memetik hasil itu harus dari bawah banget, dari akar banget ya, dari masalah entah kepengurusan liga-liga anak kecil. Kita tuh emang ketinggalan jauh, tapi kita lihat permainan tadi udah lumayan. Oke, udah lumayan. Nah, secara permainan mungkin Malaysia kaget awal-awal di press, sering hilang bola. Ya gue nggak tahu bagusnya gimana. Gue tahu ada beberapa pemain senior aja sih, ada Badrol sama si Khairul Fahmi yang susah digolin, tapi ternyata gampang. Nah, timnas Indonesia, gue nggak tahu nih apa yang diinstruksi sama Sintayong. Kayaknya keren gitu. Ada beberapa kali kalau dia melakukan serangan digencet sampai pemain Malaysia panik. Ada beberapa kali kita kayak ngedelay bola, justru ngasih kayak Malaysia nih serang gue nih silakan. Bahkan gue itu cukup seneng dengan gol pertamanya. Gue nggak tahu kalau misalkan pertandingan di babak awal itu 0-0, mungkin semangat dan ngotot pemain Indonesia itu tetap bisa beda tuh. Atau bahkan ketika Malaysia cetak gol, itu menganggap, oh Indonesia segini doang. Oh Indonesia ternyata main nyerang, kita main terbuka, jadi kita gampang golin. Nah, hal-hal kayak gini nih yang ternyata Indonesia, atau mungkin itu kayak gol sengaja dikasih gitu ke, udah nggak apa-apa, emang ini kita lagi kebobolan aja. Nah, saatnya kita bangkit. Gue gak tahu, pokoknya gue ngeliat keren aja, lagi gak ada selah. Dan murni blunder waktu itu, cuma blunder salah passing yang ditutup sama Irfan Jaya yang kesurupan Rui Costa. Udah semua selesai, semua jadi keren Indonesia. Oke, sekarang kita ke permainan. Setiap Indonesia lagi defend,
ya Indonesia untuk counter attack itu bukan fast build up, bukan sirkulasi bola cepat, tapi melainkan long ball yang beberapa kali berhasil, beberapa kali juga gagal. Ini ya, kita nggak bisa apa ya, kalau mungkin cara counter attack yang bagus adalah ketika habis defend dapat bola, kita lakukan fast build up, ya kan, sirkulasi bola cepat, secepat mungkin kita ke depan. Itu ya dibutuhkan fisik dan stamina. Yang bisa kayak gitu juga paling Atletico Madrid, Real Madrid, tim-tim yang ya fisik-fisik Eropa. Masih agak susah untuk melakukan counter attack yang cepat, sirkulasi bola yang cepat di saat defense-nya lagi dalam. Tapi untuk level Asia, untuk Indonesia bahkan, gue udah cukup salut dengan semalam tuh. Ya emang harus kayak gitu, nggak bisa kita, belum cukup mungkin, entah fisik, napas atau yang lain-lain belum cukup buat melakukan tak gol, belum cukup. Tapi sejauh ini luar biasa menurut gue. Bahkan Elkan Bagot lebih keren dari Lenglet, Umtiti dan Gerard Pique. Ya, Elkan Bagot, pertahanan Indonesia lebih bagus daripada pertahanan Barcelona. Itu dia. Oke. Nah, ini nih yang gue salut adalah kayak satu-satu deh ya. Arhan nih, wah gokil ya. Dia kalau lempar bola kesurupan delp, dia kalau ketenangannya luar biasa. Jadi di saat Ezra lagi dikepung atau titik fokus utamanya si Ezra, justru pemain-pemain lain yang bergerak. Ya, Irfan Jaya jadi false nine. Tiba-tiba kesurupan Ricosta mainnya, entah di kanan, di kiri, nggak ada capeknya. Respect Bang Irfan, respect semua pemain Indonesia, respect. Kita tahu di sisi kanan di kiri dari Malaysia itu dia punya pemain cepat tuh. Gue lupa nama pemain Malaysia siapa, tapi beberapa kali tetap fullback kita bisa mengantisipasi. Ini semua kerjasama yang oke. Gue nggak tahu kenapa. Bahkan gol kedua kalau lu lihat, gol pertama tuh gol Bayern Munchen banget. Kalau lagi ngeayamin musuh anjir, sampai kotak penalti, sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Gol Bayern Munchen banget, sampai ngilangin rasa penasaran gue. Ternyata Khairul Fahmi bisa juga dibantai. Yes. Udah, permainan itu udah cukup, hampir nggak ada selah. Timnas kita hampir nggak ada selah. Pemain senior Malaysia kewalahan. Safi Salih dengan kuat-kuatnya kebingungan. Ya beberapa media-media Malaysia mengatakan Malaysia emang lagi lemah. Tapi ya itulah Indonesia ya. Ini saatnya. Sekarang saatnya lu juara AFF, oke? Elkan Bagot main bagus. Ya, Nadeo beberapa kali kadang perkiraannya kurang tepat, tapi kebobolan satu lawan Malaysia masih cukup oke lah menurut gua. Golnya juga gol emang susah ditebak bolanya. Back main aman, gelandang Ricky Kambuaya tiba-tiba main begitu tenangnya, begitu kalemnya, nggak disangka-sangka, nggak diduga-duga, tiba-tiba enak lihat Ricky Kambuaya. Sebelah kiri kanan Witan main, ya Witan mungkin yang belum terlalu kelihatan banget semalam, tapi ya oke lah, beberapa kali dia nusuk. Ada yang harusnya gue ngelihat Witan tuh ketika ada back yang blunder, back Malaysia itu harusnya bisa ngoper tuh. Tapi ya udahlah, 4-1 kok. Udah lupa gue sama kendala-kendala yang terjadi, teknis-teknis yang terjadi. Udah, ini gokil. Dan saran gue ke depannya buat media-media di Indonesia, jangan terlalu diangkat-angkat banget. Ya, ingat Singapura. Dulu Singapura 98 dijelek-jelekin sama media luar, nggak diunggulin sama media Asia, sama media luar negeri. Yang jadi juara ternyata Singapura. Kita baru dijelek-jelekin sama Safi Salih, baru dianggap selevel Laos sama media dari luar. Udah, kita terima aja. Itu yang menjadi acuan kita. Kita buktiin kalau yang mereka omongin salah. Ya, jadi buat apa nih? Nanti YouTuber jangan dulu dipanggil-panggilin pemain timnas. Iklan-iklan yang masuk tahan dulu, entar aja kalau juara. Jangan dulu ngambil iklan endorsan yang sekiranya emang gede duitnya terus diundang ke YouTube. Mau entar dulu, berjuang dulu, semuanya berjuang. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat. Media-media jangan berlebihan, jangan ngasih beban kalau ngasih judul headline ya. Jangan. Kita tetap support timnas. Sintayong gue percaya ya.
Mau gimana pun gue udah respect setingginya sama Jerman. Jerman bisa dikalahin sama Korea. Korea saat itu asuhannya Sintayong. Sintayong sekarang megang Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Sintayong? Pelatih yang lagi bagus di Indonesia. Di Asia siapa? Sintayong yang megang. Indonesia lagi punya Sintayong. Please perpanjang. Kalau nggak bisa kita bikin proses dari bawah, kita bikin proses dari atas, ya. Biasanya proses tuh dari pengurusan manajemen, liga anak kecil, liga usia belia. Tapi kita dari atas, dari timnas, kita kukus, kita kikis, kita pangkas semua orang-orang yang kira-kira merugikan Indonesia, merugikan yang kurang bagus, kurang berkompeten di Indonesia. Kita kikis semua dari atas, kita yang di bawah kita ajak ke atas. Oke, timnas Indonesia. Sampai ketemu lagi di review nanti tanggal 22 Desember lawan Singapura. Kita doain timnas kita menang lawan Singapura. Kalau nggak apa-apa pertama imbang dulu, baru di leg kedua menang. Oke? Sampai ketemu lagi. Salam sehat, salam olahraga, salam pakar bola. Dengerin terus podcast Boba Bola Banget di aplikasi Noise, Noice. Dan jangan lupa film web series gue Tersanjung lagi tayang di WTV. Silahkan ditonton. Mention Instagram ke Twitter gue, silakan di mention, nanti gue repost. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Pakar Bola.